warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Seiring fajar yang menerangi kaki-kaki langit, sebelum sang mentari terbit di ufuk timur, semenjak itu kita memuja dan memuji sang Khalik, Khaliqul Makhluk, pencipta alam semesta, Allah Azza wa Jalla, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Di antara beribu-ribu nikmat tersebut ada 3 yang teristimewa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau salawat dan salam marilah sama-sama kita curahkan kepada salah seorang pemuda pada saat, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, seorang proklamasi yang tak pernah memakai dasar, seorang ilmuwan tanpa perguruan tinggi, seorang birokrat yang tak pernah korupsi. Beliau lain dan tak bukan ialah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana oleh beliau yang telah menancapkan bendera Islam ke permukaan ini dengan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam penghormatan saya kepada seluruh dewan hakim yang arif lagi bijaksana dalam menilai kami peserta. Salam penghormatan saya pula kepada seluruh panitia acara yang telah menyelenggarakan acara ini. Salam penghormatan saya juga kepada seluruh teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Hadirin yang saya muliakan, teman-teman yang seperjuangan, umat Islam saat ini, sekarang ini sedang menghadapi persoalan yang sangat besar dan mendasar, yakni umat Islam saat ini sedang menghadapi kondisi kemiskinan, kebodohan, dan kemungkaran. Padahal agama Islam pada hakikatnya adalah agama yang visioner, revolusioner, umat rahmatan lil alamin. Tetapi lihatlah orang-orang Islam saat ini betul-betul dicengkram oleh kondisi kemiskinan dan kebodohan. Padahal semua itu dapat diubah dengan ilmu pengetahuan. Maka oleh sebab itu, untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan syarahan yang berorientasi kemuliaan orang-orang yang berilmu. Hadirin yang saya muliakan, menuntut ilmu adalah jalan menuju kesuksesan dan jalan berjihad melawan kebodohan. Allah juga akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat lebih tinggi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila anshuru fanshuru yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dan apabila dikatakan berdirilah engkau, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaranya dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang saya muliakan, teman-teman yang seperjuangan,
kemuliaan orang berilmu, Allah diberikan kebaikan dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan dunia maupun akhirat. Contoh, lihatlah fenomena yang terjadi sekarang ini. Bagaimana Allah memuliakan orang yang berilmu. Lihatlah bagaimana orang berbondong-bondong datang ke tempat ulama kita, Abu Tumi dan Kusokjinya, ketika beliau berdua meninggal. Itu buktinya Allah telah memuliakan orang berilmu di dunia, apalagi di akhirat. Kita datang bukan karena BLT, kita datang bukan karena sembako, kita datang bukan karena uang, tetapi kita datang karena ingin memuliakan ulama kita. Allah telah menunjukkan kepada kita bagaimana ilmu dapat mengangkat derajat seorang manusia. Hadirin yang saya muliakan, kunci kesuksesan khususnya kepada pemuda dan remaja hanyalah satu. Jika kalian masih terbawa arus, senang dengan budaya santuy, nyaman dengan fenomena rebahan, sibuk dengan media sosial, alay dan tiktokan dengan HP iPhone kalian selamanya, maka kalian tidak akan pernah mencapai kemenangan. Maka oleh sebab itu, mari bangkit menjadi seorang pekerja keras, berani mengambil resiko, berani menghadapi tantangan, bahkan beresiko kematian sekalipun. Maka insya Allah teman-teman akan mencapai kesuksesan. Betul apa betul? Mantul, mantap betul. Hadirin yang saya muliakan, untutlah ilmu bahkan ke negeri Cina sekalipun, tuntutlah ilmu sampai ajal menghampiri kita. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Hadirin yang saya muliakan, jika kalian adalah pencinta media sosial, belajarlah walau sambil rebahan, tontonlah ceramah-ceramah dan pengajian. Jadilah kalian cyber Islam, jadilah kalian tentara kaum muslimin yang siap memperkenalkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Teman-teman, ini semua hanya akan menjadi mimpi jika kalian tidak bergegas mempelajari ilmu. Silahkan kalian belajar tentang ilmu perang, ilmu dagang, ilmu teknologi, ilmu tubuh. Silahkan kalian belajar ilmu apapun itu, ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Silahkan. Takbir. Takbir. Teman-teman, muslim yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada muslim yang lemah. Nabi Muhammad juga menegaskan kepada kita, jika kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka pelajarilah ilmu. Pepatah asing mengatakan, never stop learning, never stop growing. The more you learn, the more you learn. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berkembang. Semakin kamu belajar, semakin banyak yang kamu dapatkan. Ilmu tanpa amal akan menimbulkan kefasikan, sedangkan amal tanpa ilmu akan menimbulkan kesalahpahaman. Sesungguhnya ilmu pengetahuan harus didasari dengan amal perbuatan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidnya memberi gambaran ilmu bagaikan permata yang lebih utama dari ibadah yang disertai ilmu. Ilmu tanpa ibadah bagaikan debu yang ditiup oleh angin. Semuanya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan ilmu serba kekurangan. Maklum, saya masih usia belia, ilmu masih setampuk pinang, pengalaman masih sepucuk jagung. Ilmu dalam tahap belajar. Ikan bandeng dimakan pakai supi, alfidan temu. Saya akhir.